Halo, perkenalkan, nama saya Noval Andrian dengan NIM 11221075. Pada video ini, saya akan mempresentasikan sistem Distributed Synchronization System yang saya kembangkan. Sistem ini bertujuan untuk mensimulasikan bagaimana sinkronisasi data dilakukan pada distributed system yang terdiri dari banyak node. Dalam sistem terdistribusi, tantangan utama bukan hanya komunikasi, tetapi konsistensi data, koordinasi antar node, dan toleransi terhadap kegagalan. Sistem ini dirancang untuk merepresentasikan skenario real world seperti layanan backend terdistribusi atau lainnya. Masalah utama dalam distributed system adalah tidak adanya shared memory global. Setiap node memiliki state sendiri, sehingga berpotensi terjadi satu, race condition, kemudian data inconsistency, kemudian deadlock, kemudian split branch skenario. Sistem ini mengasumsikan node dapat gagal kapan saja, jaringan tidak selalu relatable, message bisa terlambat atau terduplikasi. Oleh karena itu, solusi yang digunakan harus fault tolerant, eventually konsisten, dan berbasis konsensus. Sistem ini terdiri dari beberapa node yang berjalan sebagai kontainer terpisah menggunakan Docker. Setiap node memiliki beberapa komponen utama. Yang pertama, communication layer berbasis asynco, kemudian konsensus model menggunakan RAF, kemudian distributed cache, kemudian distributed queue, kemudian log manager, dan metrics dan health monitoring. Redis digunakan sebagai distributed state untuk menyimpan metadata yang harus survive terhadap restart node. Dengan arsitektur ini, sistem dapat di-scale secara horizontal dan tetap menjaga konsistensi. Sekarang saya akan memberikan contoh yang sudah saya buat pada API berikut. Saya akan memulai untuk menyalakan Docker. Kemudian saya akan melakukan Docker compose up build, sehingga Dockernya akan berjalan dan semuanya akan berjalan sesuai. Seperti yang terlihat, Docker sudah berjalan dengan baik, dan seperti yang terlihat,
Di sini sudah terdapat banyak Docker Log Manager, kemudian Network Manager, container, dan lain-lainnya, sehingga berjalan sesuai yang tertera. Kemudian saya akan membuka aplikasi API. Untuk kali ini saya menggunakan Bruno sebagai API untuk aplikasinya. Saya sendiri sudah mengkategorikan beberapa folder dengan apa yang saya buat, seperti Catch Node API, kemudian terdapat folder Log Manager, dan folder Queue Node API. Baik, pada demo kali ini, pertama saya melakukan write to cache untuk menggunakan endpoint berikut. CURL-nya seperti berikut, dengan file JSON berupa value dengan nama saya Novel. Kemudian respon yang diterima adalah bahwa sukses dan key-nya sesuai dengan CURL yang saya tulis. Respon ini menunjukkan bahwa data berhasil ditulis ke cache node. Pada tahap ini, cache entry berada pada state modified dan siap disinkronkan jika diakses dengan node lainnya. Kemudian, saya melakukan read to cache, yaitu get, dengan CURL seperti berikut, dengan user profile yang sama. Respon yang diterima adalah sesuai dengan key dan value yang telah ditulis sebelumnya. Ini menunjukkan cache hit, artinya data berhasil diambil langsung dari cache tanpa perlu fetch ulang sehingga latensi lebih rendah. Kemudian, cache health check. Untuk memastikan cache node dalam kondisi baik, saya melakukan cache health check. Dapatnya yaitu status healthy dan node ID sesuai dengan cache yang ditulis, yaitu cache 1. Artinya, node cache aktif dan siap melayani request. Kemudian, get health. Endpoint get health digunakan untuk memverifikasi kondisi node secara keseluruhan. CURL-nya seperti berikut, dan respon yang diterima adalah status healthy dan node ID-nya berupa log 1. Ini memastikan node log dan sistem pendukungnya berjalan normal. Kemudian, pada demo yang lainnya, pada folder yang kedua, saya akan melakukan Acure Log. Sekarang, saya mendemonstrasikan Distributed Log Manager dengan request Acure Log dengan CURL seperti berikut dan body JSON seperti berikut. Karena sudah saya membuat sebelumnya, saya harus menghapus log ini, sehingga saya akan melakukan delete log. CURL delete log seperti berikut, dan jika menekan true, maka akan terhapus. Kita kembali lagi kepada Acure Log. Respon yang diterima berupa sukses sebagai true dan resource ID-nya seperti berikut. Respon ini menunjukkan bahwa log berhasil diperoleh setelah melewati proses konsensus. Log bersifat inklusif, sehingga mencegah akses bersamaan ke resource yang sama. Kemudian, log status. Untuk mengecek status log, saya menggunakan log status. Kali ini saya akan menuliskan CURL get sesuai dengan yang ditulis, dan hasil responnya seperti berikut. Status ini menunjukkan bahwa resource saat ini tidak sedang dikunci, artinya tidak terjadi deadlock atau log leak. Pada demo yang terakhir,
pada folder ketiga, saya akan melakukan enqueue message. Sekarang saya akan menambahkan pesan ke distributed queue dengan CWRL seperti berikut, dan respon yang diterima seperti berikut, yaitu sukses true. Message ID yang unik ini menunjukkan bahwa pesan berhasil dipersist dan siap dikonsumsi. Sistem menjamin at least once delivery, sehingga pesan tidak akan hilang meskipun node gagal. Terakhir, saya akan mengecek kesehatan queue node dengan get seperti CWRL berikut dan responnya seperti berikut. Ini memastikan queue siap melayani produser dan konsumen. Sebagai kesimpulan, demo ini menunjukkan bahwa sistem berhasil menjaga konsistensi data, mengelola log secara aman, menjamin keandalan queue, memiliki health monitoring yang jelas. Sistem ini merepresentasikan prinsip dasar distributed system yang digunakan pada sistem nyata skala besar. Dari saya, Naufal Andrian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.